sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagiku, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku, selalu jatuh menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Come on, kita beri kemuliaan pada Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Angkat suara kita, puji dan sembah Dia. Come on church. Woo. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya, karena kasih karunia-Nya. Kita masih diberikan nafas, diberikan kesempatan. Kita akan tetap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalian semua sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Come on, one more time. Kalian sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Kalau kalian sudah siap, katakan kiri kanan Anda, ayo kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena Dialah Yesus yang perkasa, batu karang kita yang teguh, musuh gementar sebab namanya. Haleluya, come on music. Yesus perkasa, batu karangku yang teguh. Amin. Di tangannya kekuatan Allah, kuasa kebenaran. Musuh gementar sebab namanya. Musuh gementar sebab namanya. Musik. Katakan, Yesus perkasa, batu karangku yang teguh. Di tangannya kekuatan Allah, kuasa kebenaran. Musuh gementar sebab namanya. Musuh gementar sebab namanya. One more time, musuh gementar. Musuh gementar sebab namanya. Musuh gementar sebab namanya. Sebab namanya. Sebab namanya. Sebab namanya. Sukacita ada di rumah Tuhan. Sukacita
ada di rumah Tuhan, sukacita. Tinggal di rumah Tuhan, sukacita. Kekal di rumah Tuhan, kekal ada selama-lamanya. One more time. Sukacita ada di rumah Tuhan, sukacita. Tinggal di rumah Tuhan, sukacita. Kekal di rumah Tuhan, kekal ada selama-lamanya. Meskipun banyak rintangan, godaan yang melanda, angin ribut dan badai, ku tabah mengharungi, karena ku tahu bahwa Yesuslah beriku kemenangan selamanya. Kau sukacita ada di rumah Tuhan, sukacita. Tinggal di rumah Tuhan, sukacita. Kekal di rumah Tuhan, kekal ada selama-lamanya. Meskipun banyak rintangan, godaan yang melanda, angin ribut dan badai, ku tabah melalui, karena ku tahu bahwa Yesuslah beriku kemenangan selamanya. Meskipun banyak rintangan, godaan yang melanda, angin ribut dan badai, ku tabah mengharungi, karena ku tahu bahwa Yesuslah beriku kemenangan selamanya. Beriku kemenangan selamanya. Beriku kemenangan selamanya. Come on church, beri sorak-sorai bagi Yesus kita. Sukacita ada di rumahmu, sukacita ada di rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat suara kita katakan, meskipun banyak rintangan, godaan yang melanda, angin ribut dan badai, ku tabah mengharungi, karena ku tahu bahwa Yesuslah beriku kemenangan, beriku kemenangan, beriku kemenangan selamanya. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu
memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Engkau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Angkat suara kita sembah dan katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan
mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Oh, Bapa dan Rajaku, Bapa dan Rajaku, oh, Bapa dan Rajaku. Oh. Mari kita sembah dan katakan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami Bapa begitu dalam. Kami akan mengasihi Engkau ya Tuhan seumur hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan seri pada kali ini yang saya bawakan kepada kita yaitu keluarga kerjaan Allah. Keluarga kerjaan Allah. Jadi seri ini saya akan khotbahkan dalam beberapa minggu yang akan datang. Dan pada minggu ini saya ingin membawa kita belajar satu tema daripada seri ini, yaitu kita akan belajar daripada keluarga Nuh. Keluarga Nuh. Keluarga itu penting, saudara-saudari. Kita melihat keluarga ini merupakan keluarga yang diberkati dengan luar biasa dalam Alkitab. Keluarga Nuh. Tema hari ini adalah keluarga Nuh. Kita akan melihat respon Nuh setelah banjir. Nuh adalah satu tokoh di dalam Alkitab yang memiliki peranan yang amat penting dalam sejarah kehidupan manusia. Nuh dicatat sebagai saksi iman. Tanpa Nuh, tidak ada lagi umat manusia pada hari ini. Karena semua manusia pada waktu itu, hidup pada waktu itu, telah mengalami kebinasaan karena dilanda banjir besar. Semua manusia dikatakan, kecuali Nuh dan keluarganya. Mengapa keluarga Nuh sangat penting bagi Allah? Okay. Ketika orang-orang hidup dalam kejahatan dan menjauh dari Tuhan, Nuh memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, ini rahasia keluarga ini yang terselamat daripada banjir besar.
Firman Tuhan berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul. Katakan sama-sama, bergaul. Ataupun akrab dengan Allah. Okay. Selain dia hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhkan kejahatan, Nuh adalah pribadi yang bergaul dengan Allah. Pertanyaan kita pada hari ini, apakah kita bergaul dengan Allah? Apakah keluarga kita bergaul dengan Allah? Karena hidup bergaul dengan Tuhan, ia pun menyatakan kehendak dan rencananya kepada Nuh. Jika hidup kita bergaul, jika keluarga kita bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kehendak dan rencananya kepada kita. Okay. Ayat berkata, firman Tuhan berkata, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, kata Allah kepada Nuh. Dan ketika diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera, walaupun manusia melihat itu merupakan satu perkara yang tidak masuk akal, Nuh mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Okay. Nuh tetap setia. Okay. Dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga Alkitab mengatakan, daripada Ibrani pasal 11 ayat 7 dikatakan, karena iman Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh orang yang beriman, Nuh orang yang mentaat Tuhan. Nuh percaya akan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya tentang akan datangnya air bah, walaupun hujan belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi inilah iman Nuh. Nuh seorang bapa, seorang pemimpin, seorang ayah, seorang ketua keluarga yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, segala rahasia Allah di-download ke atas kita, kepada keluarga kita. Seperti Nuh. Okay. Entah belum ada signal apapun, Tuhan sudah beritahukan kepada Nuh bahwa dia akan menghukum bumi. Dan Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Respon Nuh setelah banjir. Kita melihat banjir dikatakan selama 150 hari. Okay. Nah, kita akan melihat ada 3 respon Nuh setelah banjir besar itu. Okay. Respon yang pertama, Nuh yang kita boleh belajar adalah Nuh keluar dari bahtera. Nuh keluar dari bahtera. Ketika hujan sudah berhenti, ketika air sudah mulai surut, dikatakan dalam Kejadian pasal 8 ayat 18 dikatakan, maka keluarlah Nuh beserta anak-anaknya, istrinya dan para menantu perempuannya. Nuh keluar dari bahtera. Tetapi apa yang ketara adalah ketika Nuh keluar dari bahtera. Ketika Nuh keluar daripada bahtera, dia tidak terus keluar.
Dia dengar, ikut perintah Tuhan. Nah, beberapa perkara sebelum itu berlaku, sebelum Nuh keluar daripada bahtera. Okay. Sebelum mungkin bagi Nuh untuk meninggalkan bahtera. Saya katakan tadi, hujan perlu berhenti. Air surut. Jadi bahtera itu berehat. Berada di tempat yang tepat. Dan dikatakan pada ayat yang Kejadian pasal 8 ayat 7 hingga 12 dikatakan Nuh menghantar burung gagak dan burung merpati. Dan burung ini melihat tanah kering. Nah, hal-hal ini terjadi sebelum Nuh boleh meninggalkan bahtera. Nuh pastinya tidak sabar, saudara-saudari. Kita tidak sepertinya tidak sabar untuk melihat pandemik ini berlalu. Okay. Nuh pastinya tidak sabar untuk meninggalkan bahteranya. Karena selama berapa puluh hari diam di dalam bahtera. Selepas dikurung di sana bersama-sama haiwan-haiwan dan binatang-binatang. Dikatakan hampir setahun. Namun dia menunggu beberapa minggu sebelum meninggalkan bahtera tersebut. Mengapa? Yeah. Dikatakan dalam Kejadian pasal 8 ayat 14, seterusnya pada hari 27 pada bulan kedua, bumi sudah benar-benar kering. Ayat yang ke-15, berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau beserta istrimu, anak-anakmu dan para menantu perempuanmu. Nah, artinya Nuh tidak terus keluar. Nuh dikatakan bertindak dengan kuasa ilahi. Okay. Nuh bertindak dengan kuasa ilahi. Dengan cara manusia Nuh boleh saja keluar. Tetapi Nuh bertindak dengan kuasa ilahi. Nuh melaksanakan perintah segala yang Tuhan perintahkan kepadanya. Okay. Kalau ikut hati, Nuh saja boleh keluar saja. Tetapi Nuh itu adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dia mendengar perintah Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 17 berkata, segala yang kamu katakan dan lakukan haruslah dengan nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Bapa kita, Allah melalui Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari, walaupun ia boleh kelihatan bijak daripada perspektif manusia untuk keluar dari bahtera tersebut pada hari pertama, bulan pertama, tetapi Nuh tidak bertindak. Okay. Dia meletakkan kepercayaannya kepada Allah dan bukan kepada hikmatnya sendiri. Ya, sudah tentu bumi sudah kering. Dia boleh lakukan apa saja. Puji Tuhan. Tetapi Nuh ikut perintah Tuhan. Okay. Nuh ikut perintah Tuhan. Saudara-saudari, Nuh tidak melakukan apa yang dia mau. Sebagai keluarga, kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kepada seorang bapa, kepada seorang suami, lakukanlah apa yang Tuhan mau atas keluargamu. Apabila kita bergaul karib dengan Tuhan seperti Nuh, Tuhan akan memberitahukan apa yang kita perlu lakukan. Keputusan-keputusan yang kita harus ambil. Langkah-langkah yang kita harus ambil. Tuhan akan memberitahukan kepada kita. Jika kita bergaul rapat dengan Tuhan. Mari kita sebagai Bapa, memilikilah masa indah bersama dengan Tuhan. Gaul rapat dengan Tuhan.
Sebelum Nuh keluar daripada bahtera, dia dengar suara Tuhan. Dia ikut perintah Tuhan. Dalam kita membimbing keluarga, perlu kita mendengar suara Tuhan. Amsal pasal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang dianggap lurus tetapi akhirnya menuju maut. Jadi oleh itu saudara-saudari, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mendorong kita mendengar suara Tuhan dalam kita membuat keputusan-keputusan, baik yang besar ataupun yang kecil. Baik secara pribadi, dengar suara Tuhan. Seperti Nuh. Haleluya. Nuh keluar dari bahtera. Sebelum keluar, dia mendengar suara Tuhan. Yang kedua, yang menarik sekali dalam kehidupan Nuh setelah bah itu adalah Nuh setelah dia keluar, mendengar suara Tuhan, nah kemudian dia keluar, Nuh pertama-tama yang dia lakukan adalah Nuh membangun mezbah. Mezbah itu adalah tempat penyembahan, tempat penyembelihan, tempat doa, tempat ibadah. Dia cari satu tempat, lalu dia letak khususkan tempat itu untuk dia berdoa, untuk dia menyembah kepada Tuhan, untuk dia mempersembahkan, menyembelihkan binatang-binatang. Lalu dibakar dan bau-bau harum naik ke surga. Sejurus selepas meninggalkan bahtera, Alkitab mencatat mengenai Nuh membina altar. Nuh building altar. Nuh membina mezbah. Kejadian pasal 8 ayat 21 berkata, lalu Nuh mendirikan sebuah mezbah, yaitu tempat mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Maka dia mengambil beberapa ekor daripada setiap binatang yang halal dan daripada setiap jenis burung yang halal, lalu dipersembahkannya korban bakaran di atas mezbah itu. Ini yang pertama dia lakukan setelah keluar daripada mezbah. Dia memahami betul, dia paham betul fungsi dan tujuan mezbah ataupun altar itu. Yang pertama dia ingat harus ada mezbah, harus bangun mezbah. Nah, dikatakan ini adalah perkara yang kita lakukan seperti Nuh, memperingatkan Tuhan, meletakkan Tuhan di tempat yang pertama. Dia boleh saja bersukaria di pantai ataupun di gunung yang di mana bahtera itu mendarat. Tetapi dia memilih untuk membangun mezbah. Artinya saudara-saudaraku, penyembahan itu penting bagi Nuh. Pujian itu penting bagi Nuh. Pengorbanan penting bagi Nuh. Doa itu penting bagi Nuh. Ibadah itu penting bagi Nuh. Apa yang penting bagi kita? Nuh memahami betul apa itu mezbah. Saudara-saudari, di musim pandemik ini, marilah kita sama-sama membangkitkan semangat untuk menyembah Tuhan. Mari kita bangkitkan semangat anak-anak kita, semangat istri kita, semangat suami kita untuk datang kepada Tuhan. Sebagai keluarga, mari kita datang menyembah Tuhan di altar kita, di mezbah kita. Mezbah itu boleh saja di ruang tamu, di kereta kita. Dalam kereta ketika kita sedang memandu. Naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Nuh mempersembahkan persembahannya di altar.
Mazmur 122 berkata, ini nyanyian ziarah, Daud bersuka cita. Ayat 1 berkata, aku bersuka cita apabila mereka berkata kepadaku, marilah kita masuk ke rumah Tuhan, ke rumah Allah, ataupun ke altar Tuhan, ke bait Allah. Kaki kami telah berjejak dalam kawasanmu, wahai Jerusalem. Jerusalem telah dibina sebagai kota yang padat dan mampat. Di sana suku-suku pergi, suku-suku Tuhan, untuk mengucap syukur kepada nama Tuhan, selaras dengan peraturan bagi Israel. Pemazmur ini faham betul fungsi bait Allah, fungsi altar. Karena di sanalah Tuhan telah perintahkan umatnya untuk datang menyembah. Hati mereka bergirang-girang mereka melihat, bila mereka mengenangkan Yerusalem, bait suci, tempat bait suci itu. Okay. Saudara-saudari, mengapa ibadah ataupun penyembahan dan pengorbanan penting bila dinaikkan bagi Allah? Okay. Penulis Mazmur Ibrani menjelaskan bahwa pengorbanan kepada Allah adalah dengan sifatnya sebagai hasil daripada kesyukuran kita. Ketika kita sembuh daripada sakit penyakit, naikkan syukur kita. Ketika kita sudah diberkati dengan hasil ini, hasil itu, naikkan syukur kita. Ketika kita sihat, ketika kita demam, naikkan syukur kita. Okay. Jadi, penyembahan, pengorbanan adalah sifatnya hasil daripada ucapan syukur kita, kesyukuran kita. Okay. Jadi Nuh bersyukur atas keselamatannya. Nuh bersyukur karena Tuhan memelihara sepanjang mereka di dalam bahtera. Dan Nuh mengucap syukur ke depan atas bumi yang sudah kering, sudah tidak ada lagi banjir. Haleluya. Dikatakan Nuh mau mengorbankan setiap hewan dan burung yang terpilih. Jadi setiap persembahan Nuh itu lengkap. Jadi Nuh itu tidak menahan-nahan pun persembahan-persembahan yang akan menyenangkan Tuhan. Oke, saudara-saudari, persembahkanlah kepada Tuhan. Apa yang kita ada, persembahkan kepada Tuhan. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan menahan-nahan. Okay. Nah, saudara-saudari, mari kita seperti Nuh. Setelah dia keluar daripada bahtera, dia membangun mezbah. Katakan sama-sama, bangun mezbah. Sebagai keluarga, mari kita bangun mezbah keluarga kita. Mari kita bangun mezbah doa kita. Haleluya. Haleluya. Kita harus berusaha untuk melakukan semua yang kita harus lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Jadi sehingga kita dapat mempersembahkan kepada Allah pengorbanan yang berkenan di hadapannya. Yang ketiga, selain daripada membangun bahtera, Nuh bercucuk tanam. Okay. Nuh bercucuk tanam. Beberapa waktu setelah meninggalkan bahtera dan menerima janji Allah, Nuh bercucuk tanam di kebun anggurnya. Ayat 20 bab 9, Nuh menjadi petani. Dan dia mulai menanam kebun anggur. Apabila dia minum air anggur lalu mabuk, tertidurlah dia dalam keadaan telanjang di dalam kemahnya. Nuh diberkati melalui kebun anggurnya. Okay. Setelah dia bercucuk tanam, maka hasil kebunnya menghasilkan buah yang banyak. Lalu ketika dia makan biji buah anggur itu, lalu dia mabuk. Nah, jadi saudara-saudari, ini juga merupakan peringatan bagi kita.
Nuh di situ dikatakan menyalahgunakan berkat-berkat yang telah Tuhan beri kepada dia. Oke. Dan kita pun boleh berbuat dosa seperti Nuh. Ketika kita menyalahgunakan berkat-berkat itu untuk kepentingan diri pribadi. Sehingga Nuh mabuk, terlanjang, lalu Nuh dikatakan berbuat dosa. Oleh itu saudara-saudaraku, dalam keluarga kita berkat-berkat yang kita alami pada hari ini, mari pakai dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang datang, semua yang ada adalah dari Tuhan. Mari gunakan dengan baik. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika kita mengalami berkat-berkat, kenaikan pangkat, ada rumah yang baik, keluarga semakin bahagia, anak-anak semakin dewasa, semakin berdikari, maka gunakanlah berkat itu sebaik yang mungkin. Haleluya. Nuh bercucuk tanam. Kalau Nuh boleh berbuat dosa, kita yang diberkati dengan berkat-berkat ini juga, keluarga-keluarga yang diberkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan juga boleh seperti Nuh. Boleh menyalahgunakan berkat-berkat Allah. Oleh itu segala berkat yang kita terima gunakan dengan sebaik yang mungkin untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menolong orang-orang. Haleluya. Keuangan yang kita ada boleh saja disalahgunakan. Tubuh yang kita ada boleh saja disalahgunakan. Oleh itu pergunakanlah tubuh kita, pergunakanlah keuangan kita dengan baik, harta kita dengan baik. Haleluya. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 berkata, cinta akan uang punca segala kejahatan. Sesetengah orang membuat uang dengan begitu tamak, sampaikan tersesat daripada iman dan akhirnya menanggung berbagai-bagai kesengsaraan jiwa. Berniaga elok. Tetapi jika kita berniaga sehingga mengorbankan keluarga kita, maka berkat itu sudah disalahgunakan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik tubuh kita sendiri. 1 Korintus pasal 6 ayat 8 hingga 20 berkata, jauhilah perbuatan cabur, dosa lain tidak dilakukan terhadap tubuh sendiri, tetapi seseorang yang melakukan perbuatan cabur berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Kamu tahu bahwa tubuhmu bukan milikmu, tempat kediaman Roh Kudus yang telah dikurniakan kepadamu. Tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi milik Allah. Allah telah membelimu dengan harga yang sudah dibayar sepenuhnya. Sebab itu, oleh itu, gunakanlah tubuhmu untuk kemuliaan Allah. Artinya saudaraku, tubuh kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan salah gunakan. Jangan salah gunakan. Ada cara yang benar dan ada cara yang salah untuk menggunakan banyak perkara-perkara ini. Itu tubuh kita, keuangan kita. Jadi kita harus menggunakannya dengan benar untuk menghormati Tuhan dan menjadi pelayan yang baik dari berkat-berkatnya daripada menggunakan dengan cara yang menghina nama Tuhan. Ketika Nuh diberkati dengan hasil tanamannya, dia jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari perhatikan kehidupan kita, baik secara pribadi, secara keluarga. Setelah berkat-berkat yang kita ada, keuangan yang kita ada, harta benda yang kita ada, semakin melimpah-limpah, ingat Tuhan. Ingatlah Tuhan. Gunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nuh, keluarga yang luar biasa.
Dan Nuh secara pribadi diberkati Tuhan. Nuh itu dengar suara Tuhan. Oke, katakan sama-sama, Nuh mendengar suara Tuhan. Oke, sebelum keluar daripada bahtera, Nuh mendengar perintah Tuhan. Dan kemudian setelah Nuh keluar daripada bahtera, Nuh membangun mesbah. Mesbah itu penting pada hari terakhir ini. Untuk kita mendengar suara Tuhan, mesbah itu penting. Dan seterusnya, Nuh bercucuk tanam. Artinya, segala berkat yang dia telah ada, harus digunakan dengan baik. Mari kita gunakan berkat-berkat yang kita ada dengan baik untuk nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan buat keluarga yang Tuhan berikan. Keluarga-keluarga yang ada dalam BM Citra City ini, aku ingin angkatkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah setiap keluarga sebelum mereka melakukan segala keputusan, langkah-langkah mereka mendengar suara Tuhan. Mereka melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang manusia mau. Haleluya Tuhan, berkati bapak-bapak, berkati ibu-ibu, berkati setiap keluarga di tempat ini. Biarlah mereka terus sentiasa mendengarkan suara Tuhan. Ketika mereka menjalani kehidupan sehari-hari, mereka dapat lakukan dan jalani kehidupan ini dengan baik. Nuh juga seorang yang mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, sehingga ketika dia keluar daripada bahtera, dia membangun mesbah, tempat di mana dia datang kepada Tuhan, tempat dia menyembah Tuhan. Aku berdoa menyerahkan setiap keluarga yang ada di tempat ini, agar keutamaan kami adalah untuk membangun mesbah, untuk menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian. Ketika kami memuji Tuhan di tempat kami, di rumah kami, di ruang tamu, bawa-bawa harum naik ke atas, naik ke surga, dan menyenangkan hati Tuhan. Aku berterima kasih buat keluarga-keluarga yang ada di BM Citra City, yang telah diberkati dengan berkat yang berkelimpahan pada hari ini. Anak yang diberkati, pekerjaan yang diberkati, perniagaan yang diberkati, kesehatan yang diberkati. Kiranya Tuhan, kami tidak seperti Nuh, jatuh dalam dosa oleh kena menyalahgunakan berkat-berkat yang berkelimpahan ini. Tetapi ajar kami Tuhan supaya melalui berkat yang ada, kami memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami memulangkannya kepada Tuhan. Kami lakukan, kami pakai berkat-berkat ini dengan cara yang baik yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Berkati jemaat ini. Bila hidup mereka, keluarga mereka diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Salam dan terima kasih sekali lagi karena kesetiaan Anda bersama-sama dengan kita beribadah pada hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan sabas dan tahniah kepada penuntut-penuntut yang baru karena Anda yang telah diterima masuk untuk memulakan pengajian yang diterima masuk ke institusi pengajian tinggi awam sepertinya Unimas dan UATM yang akan bermula pada Oktober 2021 ini. Sabas dan tahniah. Jika Anda ingin mendapat tempat ataupun mencari tempat beribadah selama Anda berada di kota Semerahan ataupun di Semerahan, Sarawak, jadi kami mengalu-alukan kehadiran Anda bersama-sama dengan gereja BM Citra City. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.
Haleluya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan saya ingin merakamkan terima kasih penghargaan kepada jemaat yang setia dalam memberikan persembahan mereka. Baik persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan kasih, janji iman, dana van. Saya berterima kasih oleh karena kesetiaan Anda. Sehingga kita setiap bulan dapat menyelesaikan bil-bil gereja ini. Puji Tuhan, walaupun kita tidak dapat bertemu, tetapi di hati saudara, Anda mengutamakan Tuhan. Saya ingin doakan agar ketika Anda mengutamakan Tuhan, biarlah firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Aku perintahkan berkat-berkat semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap orang, setiap jemaat yang setia, yang mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Puji Tuhan. Terima kasih di atas kesetiaan Anda. Dan saya percaya berkat-berkat di langit yang Tuhan sediakan bagi Anda dicurahkan kepada Anda dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini juga. Dan hari seterusnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami naikkan syukur kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami. Pada malam ini, pada hari ini, pada jam ini Tuhan kami berdoa, memberkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Jika ada di antara mereka yang sakit, sembuhkan mereka. Kami perintahkan kesembuhan terjadi atas mereka. Jika ada di antara mereka yang lemah tubuh, yang secara emosi terganggu, Tuhan bangkitkan mereka. Biarlah roh mereka dikuatkan. Mereka tidak akan sama lagi Tuhan. Tuhan berkati setiap unit-unit keluarga yang ada di BM Central City. Tuhan perkuatkan mereka. Biarlah DNA daripada Nuh dan keluarga akan wujud dalam kehidupan keluarga mereka. Keluarga yang mengasihi Engkau, keluarga yang taat, dan keluarga yang akrab dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Berkati juga anak-anak kecil yang akan mulai belajar pada bulan Oktober, baik para remaja, Tuhan berkati mereka. Persiapan yang rapi, kami berdoa Tuhan persiapkan bagi ibu bapak dan juga para guru-guru supaya mereka dapat belajar dengan baik. Yang berada di rumah Tuhan, biarlah mereka terus patuh kepada guru-guru dan menghormati para ibu-ibu bapak mereka. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap keluarga besar BM Central City, biarlah Tuhan sentiasa diutamakan. Diletakkan di tempat yang pertama dalam kehidupan mereka. Keluar masuk mereka dari rumah, mereka dijaga, dipelihara. Tuhan ketika jemaat ini menghadapi cabaran-cabaran hidup, biar mereka terus meletakkan Tuhan di tempat yang utama. Beri mereka damai, beri mereka sukacita. Haleluya. Jemaat yang saya kasih, sebelum kita pulang, saya ingin memberkati kita. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Dan Tuhan menyeri kamu dengan wajahnya. Dan memberi kamu kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Sambut berkat ini di dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Semua yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan memberkati kita.
dibandingku. Ku simpan perkataanmu, jujur, tulus, murni. Di hadapanmu tak ada selubung kau dapati. Di dalamku dan hatiku terbuka